Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitra Tunazila dengan NIM 236500044. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ancaman, serangan, dan penanggulangannya dalam keamanan komputer. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari strategi deteksi serangan. Nah, di strategi deteksi serangan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada IDS, IPS, firewall, dan honeypot. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang IDS atau Intrusion Detection System. Nah, IDS adalah sistem yang memantau jaringan atau sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberi peringatan guna mencegah ancaman keamanan. Cara kerja IDS itu yang pertama ada mengumpulkan data dari jaringan dan sistem, pemantauan aktivitas untuk mendeteksi hal mencurigakan, analisis pola atau signature, mencocokkan ancaman yang dikenal, deteksi anomali terhadap aktivitas yang tidak normal, peringatan dikirim jika ditemukan ancaman, dan yang terakhir ada pelaporan untuk analisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya jenis-jenis IDS itu ada 2. Yang pertama itu ada NIDS atau Network Based IDS. Nah, dia itu memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi serangan. Sedangkan yang kedua ada HIDS atau Host Based IDS, yaitu memantau aktivitas pada perangkat individu atau host. Setelah itu di sini ada metode deteksi IDS. Nah, IDS ini menggunakan 2 metode. 2 metode utama itu untuk mendeteksi intrusi. Yang pertama itu ada metode signature based dan anomaly based. Nah, untuk metode signature based ini dia mendeteksi serangan berdasarkan pola atau tanda tangan yang sudah dikenal. Sedangkan anomaly based ini dia mendeteksi aktivitas yang menyimpang dari pola normal. Adapun di sini fungsi-fungsi IDS itu yang pertama ada mendeteksi aktivitas mencurigakan, menganalisis lalu lintas data, memberikan peringatan dini kepada admin, meningkatkan keamanan jaringan, dan yang terakhir meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Baik, selanjutnya ada IPS atau Intrusion Prevention System. Nah, IPS atau Intrusion Prevention System itu adalah sistem keamanan jaringan yang mendeteksi dan mencegah ancaman secara otomatis. Dia tuh berbeda dengan IDS yang hanya mendeteksi. IPS itu dia memantau lalu lintas real time, menganalisis data dan langsung mengambil tindakan terhadap aktivitas mencurigakan. Seperti itu. Untuk cara kerja IPS itu dia ada 5. Yang pertama itu mengumpulkan data dari lalu lintas jaringan. Yang kedua, analisis data dengan metode signature, anomali, dan heuristik. Nah, yang ketiga ada deteksi ancaman berdasarkan pola atau perilaku mencurigakan. Yang keempat ada tindakan pencegahan seperti memblokir atau memutuskan koneksi berbahaya. Dan yang terakhir ada pelaporan dan login semua aktivitas dan tindakan untuk administrator. Untuk perbedaan IDS dan IPS itu, untuk IDS itu dia hanya berfungsi mendeteksi aktivitas mencurigakan dan memberikan peringatan kepada administrator tanpa mengambil tindakan langsung. Sedangkan IPS atau Intrusion Prevention System, dia itu selain mendeteksi, dia juga secara aktif mencegah dan menghentikan serangan dengan memblokir lalu lintas berbahaya. IPS itu merupakan pengembangan dari IDS dengan fitur pencegahan otomatis. Baik, selanjutnya di sini ada tipe-tipe IPS. Tipe-tipe IPS itu ada 2. Yang pertama itu ada Host Based Intrusion Prevention System atau HIPS, dan yang kedua itu ada Network Based Intrusion Prevention System atau NIPS. Nah, untuk fitur-fitur penting IPS itu ada 3. Yang pertama ada pemindaian dan analisis lalu lintas jaringan. Yang kedua ada deteksi aktivitas mencurigakan, dan yang ketiga ada kemampuan mengirim alarm ke tim IT. Nah, untuk manfaat IPS sendiri dia ada 3. Yang pertama
mencegah ancaman sebelum merusak sistem. Yang kedua ada perlindungan komprehensif terhadap beragam ancaman cyber. Dan yang ketiga ada meringankan beban kerja tim IT. Nah, sekarang firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar, bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan eksternal, serta melindungi sistem dari ancaman dan memfilter berdasarkan aturan yang diterapkan. Ada cara kerja firewall. Nah, bisa dilihat di sini cara kerja firewall itu menganalisis data dan memutuskan untuk mengizinkan atau memblokirnya berdasarkan aturan yang ditempatkan. Metodenya itu dia meliputi yang pertama ada packet filtering atau memeriksa header paket berupa IP, port, dan protokol. Yang kedua ada stateful inspection atau melacak dan memverifikasi koneksi yang sah. Dan yang ketiga ada proxy servers. Dia ini bertindak sebagai perantara antara pengguna dan server untuk menyembunyikan IP internal dan meningkatkan keamanan. Fungsi dari firewall sendiri itu dia yang pertama itu ada melindungi dari ancaman, penyaringan lalu lintas, kontrol akses, dan pencatatan dan audit. Jenis-jenis firewall sendiri itu dia ada 3. Yang pertama ada hardware, software, dan cloud. Hardware itu dia perangkat fisik untuk jaringan besar, sedangkan software dia program di komputer cocok untuk menggunakan individu atau bisnis kecil. Sedangkan cloud dia layanan yang berbasis cloud, fleksibel dan mudah diskalakan. Selanjutnya ada honeypot. Nah, di honeypot ini adalah sistem jebakan yang meniru sistem asli untuk menarik hacker, memantau serangan, menganalisis taktik, dan mencegah akses ke sistem nyata. Honeypot membantu meningkatkan keamanan dengan mempelajari pola serangan secara langsung. Nah, cara kerja honeypot itu yang pertama ada desain menarik. Di desain menarik ini dia menyerupai sistem asli untuk memancing hacker. Yang kedua ada keamanan rendah. Keamanan rendah ini dibuat untuk rentan agar mudah diserang. Setelah itu ada tahap produksi. Tahap produksi ini dia bertindak sebagai jebakan untuk mencatat aktivitas hacker. Setelah itu tahap penelitian. Di tahap penelitian ini dia menganalisis serangan untuk memahami metode dan jenisnya. Setelah itu ada fungsi dari honeypot. Fungsi dari honeypot sendiri itu yang pertama ada mengalihkan perhatian hacker dari target asli. Yang kedua mendeteksi serangan sejak dini. Yang ketiga menganalisis jenis dan metode serangan. Dan setelah itu ada kelebihan dan kekurangan honeypot. Kelebihan honeypot itu yaitu yang pertama ada minim false positif, yang kedua mengalihkan perhatian hacker, yang ketiga ada analisis dan identifikasi serangan, yang keempat ada ujian sistem keamanan. Sedangkan kekurangannya pertama ada perlu pemantauan rutin, yang kedua bisa dikenali hacker, yang ketiga berisiko jika salah konfigurasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.